Hai, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini kegiatannya saya awali mulai pasang tabung gas. Ini tadi kebetulan ya gasnya habis, jadi saya keluar dulu teman-teman sama anak-anak untuk beli tabung gasnya. Ini tuh harganya tadi 18.000. Dan alhamdulillah di sini tuh pasang gasnya itu nggak banyak tingkah gitu ya, nggak ribet. Udah dipasang langsung bisa aja teman-teman. Dan ini tuh mau saya coba dulu ya. Dan kebetulan tadi gasnya juga nggak bocor. Dan benar saja teman-teman gitu dicoba langsung nyala apinya. Nah di sini tuh karena berhubung gasnya tuh sudah bisa, jadi di sini saya langsung masak ya. Setelah beberapa saat ini tuh airnya sudah mendidih, langsung aja saya masukkan guritanya karena rencananya ini tuh mau saya celur terlebih dahulu ya. Dan untuk guritanya tadi itu udah saya peras dengan jeruk nipis, saya tambahkan sedikit garam agar tidak amis ya teman-teman. Udah matang, ini tuh langsung saya panaskan wajan, kemudian saya tambahkan juga sedikit minyak goreng. Setelah benar-benar panas, saya tumis untuk bumbu halusnya. Ini bumbu gulai ya teman-teman. Ini tuh tadi bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah kering, saya rendam dengan air panas. Kemudian ada ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, dan udang kecepe secukupnya. Kemudian ini tuh dioseng-oseng ya sampai setengah matang. Setelah setengah matang itu saya tambahkan rempah-rempah seperti serai yang sudah digeprek lalu saya simpulkan. Kemudian ada daun kunyit dan ada beberapa lembar daun jeruk ya. Sebenarnya di sini tuh ada yang kurang ya teman-teman, daun salam sama lengkuas, tapi kebetulan di dalam kulkas itu nggak ada, jadi saya pakai apa yang ada aja. Dan ini tuh bumbunya sudah benar-benar matang ya teman-teman, bisa dilihat sendiri udah benar-benar berminyak, udah sat gitu ya, udah wangi dan ini tuh udah benar-benar cantik untuk warna bumbunya. Lalu saya tambahkan di sini tuh sedikit kacang panjang. Ini tadi saya beli harganya Rp1.000 ya. Kemudian saya oseng-oseng sampai si kacang panjang ini sedikit layu ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur rata untuk bumbunya juga. Kemudian ini tuh saya rasa sudah selesai, jadi tambahkan juga tahu. Ini tahunya tadi saya beli juga, itu 3 potong harganya 3.000. Nah untuk tahunya saya pakai 2 potong ya teman-teman, terus saya potong kotak juga. Lalu saya tambahkan juga untuk cumi yang sudah saya celur tadi. Kemudian di sini tuh langsung saya tambahkan santan. Ini tuh sekaligus ya santan kental dan santan encernya. Nggak saya pisah-pisahkan karena itu sedikit aja sih masaknya. Nah, ini tuh udah dicampur semua ya teman-teman bahan-bahannya. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk sedikit biar tercampur rata gitu ya si cumi, tahu dan si kacangnya ini benar-benar terendam sama santannya. Nah, ini tuh udah beberapa saat ya, si santannya juga sudah mendidih ya teman-teman untuk kuahnya. Kemudian di sini tuh saya aduk-aduk lagi agar nanti santannya nggak pecah. Kemudian saya tambahkan juga sedikit cabai rawit ya, sesuaikan sama selera masing-masing. Karena hari ini tuh saya nggak nyambal ya teman-teman, jadi saya tambahkan cabai rawit. Dan ini ada asam potong, itu asam potongnya 1 bungkus, harganya 500 perak. Dan itu saya tambahkan sedikit ya agar nanti mengurangi rasa amis. Nah, untuk seasoningnya di sini tuh saya tambahkan garam 1,5 sendok teh, terus kaldu sasa itu 1/2 sendok teh dan kaldu jamur 1/2 sendok teh. Boleh disesuaikan ya teman-teman sama selera masing-masing dan permicinan masing-masing. Jangan ikutin saya, kalau kalian nggak suka boleh di skip ya. Nah ini tuh udah hampir matang ya teman-teman. Berhubung tadi cuminya juga sudah dicelur, kemudian saya tambahkan sedikit tomat agar lebih segar lagi. Ini tuh enak banget ya teman-teman untuk gulainya. Tadi di luar ekspektasi saya sih sebenarnya. Karena tadinya saya mau masak cumi ya teman-teman, diisi tahu gitu, tahu sama telur untuk isiannya. Tapi ternyata sisa yang ada di kulkas itu adalah sotong atau gurita. Walaupun masak guritanya ini perdana ya teman-teman di gulai seperti ini, tapi rasanya endulita banget, nggak kaleng-kaleng. Nah ini dia teman-teman, tampilannya aja sudah menggoda banget ya, boleh kalian coba resepnya. Nah, tadi udah selesai masak, udah selesai sarapan. Di sini tuh lanjut aja kegiatannya itu mengangkat jemuran ya, teman-teman. Berhubung ini juga udah sekitar jam 4 sore ya. Tapi belum azan sih, masih jam 4 kurang gitu. Jadi itu saya mau angkat dulu jemurannya karena tadi cuacanya juga lumayan baik gitu ya.
Dan ini juga sisa jemuran kemarin ya teman-teman, karena kemarin itu nggak kering, jadi saya jemurnya di jemuran stainless ini. Dan saya tempatkan di ruang tamu gitu ya. Jadi karena udah setengah kering, tadi saya keluarkan dan di jam 4 sore ini juga sudah kering gitu ya teman-teman, jadi langsung saya angkat aja. Dan ini tuh pengangkatannya 2 sesi ya teman-teman, karena kebetulan ini jemurannya banyak banget. Entah pakaian berapa hari gitu ya saya cuci, dan ini tuh banyak banget jadi nggak bisa diangkat sekaligus. Untuk sesi yang pertama tadi udah saya taruh ya teman-teman pakaiannya di dalam, jadi di sini tuh mau saya lanjut lagi untuk sesi yang kedua. Ini udah selesai ya teman-teman untuk pakaiannya diangkat, lalu di sini saya mau angkat untuk jemurannya. Ini biasanya saya taruh di dapur ya. Dan biasanya juga saya fungsikan untuk jemuran handuk. Sebenarnya bisa ya teman-teman ditaruh di samping, cuman takut ya nanti digondol sama maling. Ini harganya nggak murah ya kan. Kalau untuk sekarang ini bisa berkisar 700 ribuan ya. Kalau nggak salah. Apalagi yang berwarna-warni itu lebih mahal lagi ya. Karena dulu saya belinya ini sekitar 400 ribu teman-teman waktu masih kerja di pabrik dan anak-anak juga belum ada ya. Ini tuh umurnya sesuai sama umur pernikahan saya ya teman-teman, kurang lebih itu hampir 8 tahun. Masya Allah. Dan biasanya jemurannya ini saya ikat ya teman-teman untuk mengantisipasi agar nanti nggak jatuh. Karena kalau misalnya jatuh nanti kasihan kalau anak-anak juga ketimpa gitu kan. Karena kan anak-anak itu ya lumayan lasak ya teman-teman, aktif, super duper aktif gitu. Kita nggak tahu mainnya megang apa aja gitu. Jadi untuk mengantisipasinya di sini tuh saya ikat. Handuknya juga tadi udah saya rapikan ya. Lanjut di sini tuh kegiatannya saya sambung untuk menyusun piring. Ini tuh piringnya sebenarnya sedikit ya teman-teman, tapi karena embel-embelnya yang banyak atau ember-ember kecil atau tempatnya itu lumayan kecil-kecil gitu, jadi ada 3 tumpukan. Ini tuh saya fungsikan tadi ya untuk tempat piringnya itu ada kuali juga gitu. Jadi lumayan banyak gitu ya tumpukannya. Seperti biasa teman-teman kalau menyusun piring itu ya seperti ini saya ya, agar nanti lebih kelihatan rapi gitu. Dan agar muat gitu ya teman-teman. Sebenarnya udah lumayan lama ya nggak saya susun, piring ini, kadang asal saya taruh-taruh aja yang penting disusun gitu kan. Tapi berantakan gitu ya teman-teman, nggak enak dipandang sama mata. Nah ini tuh mangkok-mangkoknya juga saya susun ya teman-teman, sesuai sama wadahnya atau tempatnya gitu, posisinya di mana gitu ya, agar lebih rapi. Untuk gelas-gelas atau cangkir-cangkir juga ya teman-teman, ini tuh lumayan banyak dan udah lumayan kosong gitu. Karena untuk penggunaan cangkirnya itu lebih boros ya teman-teman. Nah untuk sendok di sini juga saya sesuaikan sama tempatnya ya. Dan ini tuh tadi kalau misalnya untuk sendok teh itu yang ada di tengah-tengah. Kalau yang sebelah sana itu untuk seperti perkakas blender. Dan untuk sendok makan itu di paling pinggir gitu teman-teman. Nah ini juga udah kosong melompong ya untuk sendok sayur. Ini tuh udah lumayan banyak yang kosong. Nah itu mau saya tempatkan dulu satu persatu ya teman-teman. Itu tadi ada spatula juga. Terus ada apa itu sendok sayur gitu ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Lalu di sini juga saya gantungkan untuk itu sudip yang untuk teflon-teflon gitu ya teman-teman. Kemudian untuk teflonnya juga saya gantung di situ bersama kuali-kuali atau wajan-wajan ya. Lalu untuk talenan ini tuh biasanya saya tempatkan di belakang rak seperti ini agar kelihatan rapi. Untuk blender saya letakkan di atas rak yang di atas kompor ya. Nah, udah selesai urusan dapur, pakaian juga tadi sudah diangkat dan ini tuh lumayan berpasir ya teman-teman untuk area halaman ini. Jadi mau saya sapu dulu sedikit-sedikit agar pasirnya itu turun ya. Karena kalau misalnya nggak disapu lumayan risih sih lihatnya teman-teman, karena kalau misalnya nanti anak-anak main nggak pakai sendal gitu, jadi pasirnya itu kebawa sampai ke dalam rumah. Apalagi kalau musim hujan kayak cuaca sekarang ini ya teman-teman, kadang nggak menentu gitu, kadang 2 hari panas banget, kadang hujan gitu, kadang hujannya itu awet gitu ya. Nah ini tuh nyapu halamannya juga sudah selesai, lanjut saya mau merawat sedikit tanaman ya, saya mau buangin dulu untuk dahan-dahan atau tangkai-tangkai yang sudah layu, agar nanti perkembangannya itu nggak terhambat ya teman-teman. Karena kalau misalnya daunnya itu udah layu gitu ya teman-teman, juga udah nggak cantik lagi dipandang atau dilihat mata ya.
Nah, ini juga bunga-bunga yang di sampingnya teman-teman, di samping rumah, ini tuh semuanya masih ada di dalam polybag ya, belum ada potnya. Sebenarnya udah ada beberapa bagian gitu yang perlu dipindah karena udah lumayan besar dan udah lumayan cantik gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, baru saya belikan pot dan tanahnya juga agar nanti ini tanamannya berkembang dengan baik. Nah, teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan semoga kalian suka sama video yang saya bagikan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.